Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusuf, channel Yusuf Official. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Mohon maaf, saya baru sempat bisa upload. Setelah sekian lamanya, saya ucapkan terima kasih yang selalu setia nungguin konten-konten dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India berjudul Agnepat, yang dibintangi Hrithik Roshan, Sanjay Dutt dan Fren Kaku. Para film ini menceritakan seorang pria bernama Vijay yang diperankan oleh Hrithik Roshan, yang berambisi untuk memberikan pelajaran kepada seorang mafia bernama Kancha, yang diperankan oleh Sanjay Dutt, yang merusak kebahagiaan keluarga Vijay. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sikat alur cerita filmnya. Halo semuanya, selamat datang di Yusuf Official. Saya Yusuf dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang film seru ini. Berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke cerita filmnya. Cerita film dimulai tahun 1977, menceritakan seorang anak berusia 12 tahun yang tinggal di desa manual bernama Vijay Jauhan. Ia memiliki ayah bernama Denat Jauhan, seorang guru. Kita panggil saja guru-guru sangat dihormati masyarakat. Dan Afrizal memiliki seorang ibu bernama Suhasini yang sedang mengandung calon adik Vijay. Sejak kecil OVJ ditanamkan prinsip-prinsip hidup baik oleh ayahnya, harus selalu melindungi, menyayangi keluarga, jangan pernah minta-minta, selagi bisa kita berusaha, yang penting harus mengasihi sesama. Di sisi lain, seorang mafia bernama Kacha kembali ke desa Manua setelah sekian lamanya ia di Mumbai, di mana Kancha ingin membangun sebuah pabrik garam, dan ia siap menyewa lahan warga untuk digunakan. Sebenarnya Kancha bukan ingin mengembangkan produksi garam, tetapi ia akan memproduksi narkoba, karena ia tahu desa Manual kaya dengan tanaman koka yang bisa dijadikan kokain. Rencana busuk Anka itu terdengar oleh guru-guru, meminta kepada masyarakat untuk tidak memberikan lahannya kepada kehancuran. Terlebih pabrik garam yang ada di desa sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengetahui rencananya mendapatkan halangan, Kancha sangat marah. Ia ingin menyingkirkan guru. Maka dari itu Kancha menjebak guru dengan kasus pembunuhan seorang siswi ayah dari siswi tersebut, serta masyarakat sudah termakan fitnah Kancha. Mereka membakar rumah guru, seorang guru yang begitu sangat mati. Kini harga dirinya diinjak-injak, guru disiksa, diseret seperti binatang, lalu digantung di pohon beringin hingga tewas. Vijay masih kecil, ia tidak bisa apa-apa, menyaksikan ayahnya digantung. Caci maki, masyarakat juga sangat menyakiti Vijay dan ibunya. Sebagaimana umat Hindu seharusnya dilakukan upacara pembakaran jenazah, tetapi masyarakat tidak mau melakukannya, pergi begitu saja, seperti tidak mempunyai salah. Keesokan paginya, dengan rasa sedih, Wijaya ditemani ibu menguburkan ayahnya. Cucuran air matanya tak terbendung, kemarahan yang begitu sangat mendalam. Kemudian Vijay bersama ibunya meninggalkan desa Manual. Ia pergi ke sebuah desa yang berada di Mumbai. Di saat di malam harinya, ibu Vijay kesakitan. Vijay sangat panik, tidak ada seorang pun yang peduli. Bersyukur ada seorang Makraj atau Hai yang peduli, yang ternyata ibu Vijay kesakitan karena akan melahirkan. Tak lama dari itu, ibunya melahirkan seorang adik perempuan untuk Vijay yang diberi nama Seksa, dan pada saat itu Vijay tinggal di kompleks tersebut. Disinilah Vijay sangat hancur dengan kehidupannya yang terjadi saat ini. Gak kuat aku nulisnya bro, sedih banget. Oke, lanjut. Vijay mengintip, mereka sedang bertengkar, entah apa yang dipermasalahkan. Aku juga bingung bro, hahaha. Di esokan harinya, video yang sedang bekerja ia melihat Kancha di dalam mobil. Tak berpikir lama, ia langsung ngejar dengan amarah yang masih terpendam.
kedatangan Kanca ke Mumbai untuk bertemu dengan Rauf Lala, seorang mafia yang menjalankan bisnis pelacuran hingga narkoba, di mana Kanca meminta izin kepada Rauf Lala untuk menjual kokain di Mumbai, namun itu ditolak oleh Rauf Lala. Baginya Kanca merupakan smooth yang berambisi menjadi singa lot. Ia mendengar itu, Kanca sangat marah karena merasa dikucilkan, namun ia tak berdaya di hadapan Robla Rauf, lalu meminta kepada Kanca untuk pergi dari Mumbai dan jangan kembali lagi. Semua kejadian itu dilihat oleh VJ, yang dari tadi mengikuti Kanca. Keesokan paginya di saat menggendong adiknya, bernama Seksa, ia melihat kedatangan Rauf Lala, yang dimana Rover Allah menghukum seorang pembunuh bayaran, Kanca untuk membunuh dirinya. Tak segan Rauf Lala menggoroknya, dan itu disaksikan oleh Vijay. Seorang polisi menginformasikan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Rauf Lala kepada Kanca. Atas saran dari Kanca, polisi akan menjebloskan Roplak atas kasus pembunuhan. Vijay menjadi saksi, diminta oleh seorang polisi bernama Gaitonde untuk memberikan keterangan. Namun Vijay tidak membenarkan bahwa roh Lala yang melakukan pembunuhan itu, dengan alasan karena Vijay dan Rauf memiliki musuh yang sama, yaitu Kanca. Atas kebohongan Vijay membuat ibunya marah. Tidak seharusnya Vijay melindungi penjahat, namun Vijay beralasan yang dilakukannya karena ingin memiliki kekuatan seperti Kanca, supaya bisa kembali ke desa Manwa. Tak lama dari itu datang ke ahli, memberitahukan bahwa ibunya disiksa polisi, di mana polisi mencari Vijay, yang menolak untuk memberikan kesaksian. Vijay sangat marah atas perilaku polisi itu. Ia merebut pistol polisi tak berpikir panjang. Ia langsung menembaknya. Lebih sebagai episode melihat kejadian tersebut, ibunya semakin marah, meminta kepada Vijay untuk pergi. Vijay ditinggalkan ibu dan adiknya, lalu ia datang menghadap kepada Lala untuk mencari perlindungan, namun atas pembunuhan kepada polisi, yang mengharuskan Vijay masuk penjara. Lama dari itu, juga Rauf langsung menebusnya, hingga Vijay bisa bebas. Dan saat sejak itu hidup Vijay bersama Rauf Lala. 15 tahun kemudian, kini bisnis gelap Rafla berkembang pesat. Ia seorang mafia yang tidak hanya menguasai di India. Ia juga menguasai kota-kota di Asia. Perkembangan bisnisnya semakin maju. Semua itu berkat tangan kanannya, yaitu Vijay. Di sisi lain bisnis kencan juga di mana semakin berkembang. Kini Manual menjadi kerajaan besar, bagaikan cat kokain, yang diproduksikan Charis, di pasaran kecuali di Mumbai. Kanca belum bisa menembus pertahanan. Rauf Lavieja yang kini menjadi tangan kanan, sekaligus anak angkat, Rauf Lala sukses menjadi-jadi, memiliki banyak uang, tetapi ia tidak menikmati uang itu sendiri. Kerap kali Vijay membagikan uang itu dengan masyarakat, dan mengangkat para kaum pinggiran, mendirikan sebuah yayasan, untuk orang-orang yang kurang mampu. Meskipun ia memiliki uang banyak, Vijay tetap memilih hidup sederhana. Ya, tinggal di kompleks, di mana semuanya dimulai, rumah yang cukup sederhana. Vijay sangat dicintai masyarakat, begitupun hubungannya dengan Kali yang dulu menolongnya. Semakin dekat, Kali mengajak Vijay untuk menikah. Namun pada saat itu VGA yang belum siap, karena ia berambisi untuk membalaskan atas perbuatan Kanca kepada keluarganya. Kemudian Fed bertemu dengan Inspektur Gaitonde, di mana mereka berdua sangat dekat. Setelah Vijay ditinggalkan ibunya, Vijay menanyakan kepada Gaetwan tentang keadaan ibunya, namun Gaitonde malah meraihnya, karena Vijay tidak pernah menemui ibunya, dan sekaligus Vijay adalah informannya Beonde. Lalu Vijay dari kejauhan mengintip ibu dan adiknya secara diam-diam. Vijay selalu menaruh kado di depan pintu. Adiknya tidak tahu bahwa itu adalah kakaknya, dan Vijay menyembunyikan identitasnya kepada adiknya. Karena setelah membunuh polisi dan masuk penjara, ibunya tak lagi menerimanya dengan penuh kesedihan. Vijay hanya bisa terdiam dan pergi. Beralih kepada Lala,
marah besar karena mendengar bahwa target polisi bukan Kanca lagi, melainkan dirinya, anaknya, bernama Mazhar, terus menghabiskan sabu-sabu, memberikan harga tinggi ke pelanggannya, sehingga mereka tidak mau lagi berbisnis dengan Rauf Lala. Karena itu robohlah, sangat marah, dengan menamparmu. Azhar kondisi perpolitikan di dunia persatuan semakin kacau. Vijay curiga ada orang dalam yang bekerja untuk Kanca, sehingga barang-barangnya bisa tembus ke Mumbai. Hai Hijau berhasil menemukan informasi, memaksa salah satu anggota polisi, untuk membocorkan, siapa orang dalam Kanca, dan di mana barang-barangnya disembunyikan. Pada akhirnya, polisi tersebut membocorkan, informasi bahwa orang dalam Kanca adalah menteri, bernama Borkat. Lalu Vijay dengan menyamar, memberikan informasi kepada Gaitonde, tentang penyelundupan sabu, di kediaman Borkat. Pada saat itu Borkat sedang mengadakan pesta di rumahnya. Benar saja Sakram sebagai tangan kanan Kanca datang menyelundupkan sabu, dan mengatur strategi, celah masuk, barang Kanca ke Mumbai secara misterius. Ketika Boruto di kamar mandi, meja sudah berada di sana, sementara Gaitonde, dan pasukannya datang untuk merazia rumah Borkarwar, karena aja bahkan Vijay di mana Vet akan membawa sabu-sabu milik Kanca, sehingga jabatan Borkar, terus aktif, atas hilangnya lembaran milik Kanca Borkar, dan Sakral sangat kepanikan. Hai setelah Borkar pergi Vijay ledakan semua bom, untuk bisa masuk ke kamar Sakram lewat jalur belakang. Di sana Vijay tidak langsung membunuh Sakram, yang mempunyai rencana yang sangat matang, keji hanya menakut-nakuti, supaya saat Kram taat dan patuh kepada Vijay. Sedikit penjelasan, mungkin kalian berpikir kok berpeci, seperti orang Islam, bisnis sabu atau yang lainnya, yang jelas di sini mereka bukan Islam. Oke, pertama, mereka bukan Islam, karena sejatinya di Islam, dilarang keras alkohol, sabu, apalagi perdagangan manusia. Mereka memakai peci hanya kebiasaan pakaian mereka sehari-hari. Oke, paham? Next, pada hari itu, sejak itu juga, Rauf Lala mempercayakan Vijay sebagai pemegang kekuasaan di Mumbai, sekaligus temukan pernikahan. Mazhab-mazhab kecewa, karena ayahnya memberikan kekuasaan kepada Vijay, tetapi yang ternyata, rautlah lampunya niat busuk, ia hanya memanfaatkan Vijay saja. Ketika perkumpulan itu, Vijay secara cepat menghalau peluru tembakan orang misterius kepada Mazhab, mengenai Hai. Vijay dilarikan ke rumah sakit. Rauf Lala dan Mazhar sangat panik, mereka berhutang nyawa kepada Vijay, meminta kepada dokter untuk mengobatinya. Tak lama dari itu, Gaetwan datang dan meminta mereka untuk pergi, dan yang ternyata, setelah diselidiki peluru yang ditembakkan, adalah peluru mainan. Hal itu hanya rencana Vijay, untuk mengambil simpati dari Rauf Lala. Hai, 3 bulan kemudian, kini mereka semakin dekat saja berhasil, mengambil hatinya Rauf Lala. Wah, karena Roplat menganggap Vijay sebagai anak angkatnya, pernikahan Mazhar akan segera dilaksanakan. Di hari itu juga, mereka baru mendapatkan informasi, bahwa, yang menembak, video ya rasa kram tangan kanan Kanca. Tentu mendengar itu, membuat amarah Mazhar meluap-luap. Ia akan menyelenggarakan akad, sebelum membalas perbuatan Sakram. Hai, desi lain isi tengah para olala beserta keluarga besarnya. Astagfirullahaladzim. Besarnya sedang bersenang-senang di pesta pernikahan Mazhar, yang diikuti Vijay, terus mencari Cakram untuk menyerangnya. Tembak-menembak terjadi, debit UC Mazhar terus memburu Sakram, namun apesnya, ia yang malah terkena tembakan, dan pada saat itu juga, Mazhar baru menyadari, ini semua rencana Vijay, rencana berjalan mulus. Oleh karena itu, sekarang Sakram sudah tidak berguna lagi di mata Vijay, ia membantai Sakram, beserta anak buahnya, sangat kejam. Lalu Vijay seorang diri, dengan penuh kepura-puraan, membawa jasad Mazhar ke pesta pernikahan. Hai, tanpa melihat itu, Rauf Lala yang memiliki penyakit lemah, ngendet alias serangan jantung, langsung tepar di tempat, hingga dilarikan ke rumah sakit. Capek gatuh, lari dengan kondisi Rauf Lala, yang sekarang di puncak pun tiba. Vijay mengambil alih kekuasaan Rauf Lala. Tak hanya itu, Vijay membebaskan seluruh wanita, yang akan dijual oleh Rauf Lala menduduki tahta kekuasaan. Tak lama telepon berdering, yang ternyata itu, telepon dari Kanca. Kanca sangat mengapresiasi kehebatan video yang berhasil menggulingkan Roplat dari tahta kekuasaan, atas apresiasi yang diberikan. Novia berniat memberikan hadiah untuk Kanca, di Mumbai, tetapi Kanca tidak bisa datang ke Mumbai, karena lagi Veld yang mengharuskan Vijay datang ke desa Manual. Nah di sini, Kanca belum tahu, bahwa Vijay adalah anak guru. Oke, next. Hai, setelah tiba di Manual, untuk menjalankan kerjasama dengan Kanca, Vijay mengingat kembali, dan merasakan sejuta kenangan, di saat ia dulu bersama keluarganya,
tinggal yayasan ayahnya, yang kini terbengkalai, dan rumahnya, yang hancur berkeping-keping, menjadi abu, dan fitnah keji Kanca kepada ayahnya. Ia juga disambut kekejaman Kanca, sebagaimana yang dilakukan terhadap ayahnya dulu. Hal itu membuat amarahnya berapi-api, namun ia hanya bisa menahan, agar rencananya berjalan dengan baik. Kanca bertanya apa tujuan, dan keinginan Anda. Vijay menjawab, ia ingin menukar Mumbai dengan manual. Tentu mendengar itu membuat Kanca curiga. Ia marah menyiksa Vijay, habis-habisan, tanpa ampun, setelah penyiksaan. Kanca menyetujuinya, dengan satu syarat, sejak harus membunuh satu orang, yang selalu menghalangi bisnis sabunya, yaitu Gaitonde. Di sisi lain dari Australia, yang kini sudah bangkit dari sakitnya, ia sangat marah, karena bisnis perdagangan wanitanya, dibubarkan. Sekarang ia juga menyadari, rencana licik Vijay, sedangkan Kanca menyuruh Vijay kembali ke Mumbai, melakukan rencana pembunuhan kepada Gaitonde. Sementara itu, Oplas sangat marah. Ia bersama pasukannya, menyerang area kompleks, kembali memperdagangkan wanita. Karena Rokala begitu marah kepada Vijay, ia menjadikan seksa adik Vijay sebagai target. Penjualannya, tak berselang lama, dari belakang, orang-orang yang pro kepada Wijaya, menyerang pasukan Robla. Vijay baru datang, melihat adiknya diperlakukan seperti binatang, ia langsung hantam, satu persatu, tanpa ampun. Wow, ini dia, juga menghajar Oulala. Awalnya Vijay, mereka minta ampun kepada Rauplala, karena mengingat jasa-jasanya. Assalamualaikum. Namun ketika Rubella berkata kotor, jorok, yang dilontarkan kepada seksa, saat itulah, tidak ada lagi, diskon untuk Rauplala. Rauplala tewas di tangan Vijay, tentu yang membuat seksa bingung, bertanya kepada ibu, siapa dia sebegitunya membelaku? Sambil berkaca-kaca, ibunya menjawab, dia adalah kakakmu. Karena rasa kecewa, melihat Vijay membunuh lagi, ibunya langsung membawa pergi seksa. Vijay marah seperti singa, tidak memandang siapapun. Dia membunuh satu persatu. Vijay membunuhnya dengan mudah. Karena apa bro? Karena ini film India bukan kaleng-kaleng, hahaha. Musuhnya pun berkata, kamu siapa? Vijay pun marah karena sudah melecehkan adiknya. Vijay langsung membunuhnya seketika itu. Ibunya histeris menangis, melihat Vijay membunuh di hadapan ibunya. Keesokan harinya, seksa datang sendirian ke kompleks untuk bertemu dengan Vijay. Hai pelukan hangat, kerinduan, belasan tahun kini terbalaskan, semua warga yang melihat, ikut bahagia. Vijay kali ini membawa seksa, jalan-jalan untuk menghabiskan waktu bersama. Vijay mengantarkan seksa ke rumah ibu, melihat itu, ibu menyuruhnya masuk, dan makan bersama. Di sana dengan mata berkaca-kaca, Vijay menceritakan sosok ayahnya, yang tidak pernah diceritakan ibu kepada seksa. Amarahnya begitu berapi-api, untuk memberikan pelajaran kepada Kanca, yang telah memfitnah ayahnya. Di sisi lain, Borkat mengaduk para Kanca, bahwa ia didesak oleh Gaitonde. Salah satu cara lain, ialah dengan membunuh Gaitonde di hari perayaan, agar dirinya bisa leluasa menjalankan bisnisnya. Lalu Surya, tangan kanan Kanca, mendatangi Vijay untuk memastikan bahwa Vijay benar-benar akan membunuh Gaitonde. Namun yang ternyata Vijay memberitahukan sebagai Tonde bahwa pembunuh bayaran Kanca sedang mengincarnya, tetapi nampaknya Gaitonde marah. Tenang-tenang saja, karena percaya Vijay akan membelanya di saat hari perayaan. Vijay mendapatkan informasi bahwa Surya datang untuk membunuh Gaitonde. Ia pun langsung mencari Surya, dan membunuhnya setempat. Atas kasus pembunuhan tersebut, media memberitakan, dan memviralkan. Tentu ibu Vijay melihat berita tersebut, melaporkan kepada polisi, bahwa orang yang terbunuh adalah tetangganya.
Ketombe marah kepada Vijay untuk tidak melakukan punya karena akan mengakibatkan orang yang tak bersalah akan terkena imbasnya. Namun Vijay dengan tegas dan gentleman mengatakan ia akan menghadapinya sendirian. Kali yang mendengar itu sangat bersedih dan ketakutan akan kehilangan Vijay. Sebagai pria sejati, tidak ingin menyakiti hati Kali karena telah lama bersama-sama. Sebelum berangkat, Vijay akan menikahi Kali terlebih dahulu. Keesokan harinya, mereka berdua menikah. Namun setelah pernikahan, mereka diserang oleh pasukan Kanca. Sayang seribu sayang, Kali menjadi korban atas penyerangan tersebut. Kali tewas di tempat, yang tentu membuat amarah Vijay semakin berapi-api unggun. Meledak di malam hari, dengan amarah yang membara ini, dia menyerang satu persatu pasukan Kanca, dan membuat strategi peledakan. Di keesokan harinya, terjadi ledakan, benteng pertahanan Kanca hancur, dan terjadi pertarungan yang ya udah sok sibuk mulurot. Namun sayang Vijay kewalahan, ia ditusukkan. Cak terkejut, yang ternyata di bulan dari jauh hari sudah disekap. Kanca menghajar habis-habisan Vijay di depan ibunya, jeritan tangis tak tertahankan. Mereka berdua saling memukul. Vijay tertusuk sehingga kehabisan tenaga, itu dilihat oleh ibunya. Rancak benar-benar tidak mengampuni Vijay, hanya ratanya akan digantung di pohon beringin. Seperti ayahnya dulu, ibu dan adik Vijay histeris menangis memanggil abangnya. Vijay ditusuk dan diseret. Namun tiba-tiba Vijay, dengan sekuat tenaga menahan tali, hingga putus, dan bangkit kembali. Wow! Vijay sangat marah, akhirnya musuhnya tanpa ampun dipukuli sampai tak sadarkan diri. Vijay mengamuk, sekuat tenaga ia melawan dan memukul musuhnya. Sungguh Kiroro sungguh sempurna, Vijay menggantungkan Cak sebagaimana ayahnya dulu digantung. Oleh Panca ke-15 tahun, sudah ini File berhasil mencapai puncak untuk memberikan pelajaran kepada Kanca, dan film pun berakhir. Hai, pesan dari film ini, sekeras apapun rintangan, dan sesulit apapun keadaan, tetaplah berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan tetap saja, bagaimanapun balas dendam, bukanlah jalan yang terbaik. Oke, mungkin saja segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan, saya Yusuf, undur diri. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali ke video berikutnya.